Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Teknisi Gemilang Pratama. Di sini saya akan membagikan tutorialnya cara mudah perawatan motor yang berbasis rangka Delta Box ya pemirsa. Jadi untuk penanganan yang katanya Delta Box itu rawan keropos ya pemirsa. Sebenarnya untuk sasis motor tuh mereknya apa saja itu sama saja ya pemirsa. Semua itu tergantung kondisi airnya. Jika airnya standar di daerahnya tuh nggak dekat pesisir ya pemirsa, itu rata-rata awet. Cuman di sini saya akan membagikan beberapa tipsnya cara perawatan Delta Box ya pemirsa. Jadi ada yang bilang dengan memasukkan oli kotor di dalam Delta Box itu bisa menyebabkan awet ya pemirsa, terutama dari lubang sini. Cuman di sini kebanyakan teknisi itu dia langsung memasukkan ya pemirsa. Mungkin dengan cara memasukkan secara langsung oli kotor. Sebenarnya untuk cara langsung memasukkan oli kotor di dalam sistem Delta Box itu kalau cuma dimasukkan itu cara yang salah ya pemirsa. Jadi apabila kalian masukkan di sini oli kotor di sini tuh dia nggak bisa secara menyeluruh pemirsa. Dia pasti akan mengalir di sini ke bawah sini langsung kebuang di sini. Jadi di bagian sini itu pasti ada celah-celah yang nggak kena oli. Maka bagian yang nggak kena oli nanti disitulah letak karat, terutama di daerah yang pesisir ya pemirsa. Jadi di sini saya akan membagikan tipsnya. Jadi yang paling benar sebenarnya kalian tuh sediakan Cenlup ya pemirsa, cairan kit pelumas rantai itu juga bisa. Kenapa saya menganjurkan menggunakan cairan kit semprot rantai? Karena media semprot itu akan lebih mudah menjangkau bagian-bagian celah Delta Box itu sedikit akan merata ya pemirsa, meskipun belum semuanya. Cuman yang biasa saya lakukan ini Delta Box yang biasa saya lakukan tuh saya nggak memasukkan oli pemirsa. Cuman saya punya tips pemirsa. Jadi di sini kita selalu perhatikan di dalam lubang sini pemirsa. Di sini ada lubang yang bagus. Kalian di sini yang bagus ya pemirsa itu enggak oli pemirsa. Cuman oli juga bisa. Cuman yang biasa saya lakukan di sini itu kita masukkan cat semprot. Jadi di sini kalian bisa menggunakan pipa kecil ya pemirsa. Jadi kalian masukkan di dalam sini lewat lubang sini, terus kalian semprot bisa menggunakan cat pilok pemirsa. Jadi itu sering saya masukkan seperti itu ya pemirsa. Itu tujuannya kalau cat pilok ketika sudah masuk di dalam sistem seperti ini dia akan melapisi pemirsa, sehingga Delta Box-nya akan awet. Ini enggak ada tanda-tanda karat ya pemirsa. Ini awet Delta Box-nya, enggak ada tanda-tanda karat sama sekali, motornya awet bagus. Cuman ini berhubung sering saya bawa kerja ya pemirsa, sehingga terkadang waktu yang begitu sedikit untuk perawatan. Cuman itu saran saya ya pemirsa, untuk khusus mesin Delta Box itu apabila kalian dimanapun menemukan titik karat, entah itu di bagian sini entah dimanapun ya pemirsa,
kalian selalu sediakan cat pilok. Jadi apabila kalian menemukan sedikit cat yang mengelupas, segeralah kalian cat kembali. Bisa menggunakan cat pilok sesuai dengan warnanya pemirsa. Itu saran saya. Jadi motor itu akan awet pemirsa. Nah seperti ini. Ini apabila di sini sudah tampak kelupas, maka dapat kalian cat ulang lagi menggunakan cat high temperatur pemirsa. Jadi khusus untuk blok mesinnya saya sarankan kalian selalu menyediakan cat anti karat pemirsa, ataupun cat anti panas sesuai dengan warnanya ataupun sesuai dengan selera. Itu saran saya. Ini knalpotnya masih bagus pemirsa, masih kinclong nih, nggak ada yang karat sama sekali. Nah seperti ini. Jadi motor akan awet pemirsa. Jadi motor apapun sebenarnya itu membutuhkan suatu perawatan, nggak cuma motor yang rangka Delta Box aja, semua motor pemirsa. Bahkan saya sering mendapatkan ataupun pernah menjumpai sasis motor Vario, sasisnya patah di bagian tengah pemirsa. Itulah karena motor itu hanya dipakai cuman jarang perawatan. Jadi perawatan sasis itu sangat perlu ya pemirsa, sebab di sini menyangkut dengan keselamatan. Jadi harus kalian perhatikan, punya motor jangan hanya dipakai tapi diperhatikan ataupun dirawat dengan baik. Yaitu caranya seperti itu pemirsa. Nah ini apabila di sini kalian nampak karat ataupun di dalamnya sini rangka Delta Box, di sini ada lubangnya ya pemirsa, sering-sering kalian semprot kembali. Nah kita isi ataupun kita semprot kembali, kita selalu perbarui menggunakan epoksi ya pemirsa. Di sini kita dapat memasukkan ataupun menyemprotkan dari lubang-lubang ini. Itu tujuannya untuk memperbarui lapisan epoksi di dalam sistem. Itu tujuannya supaya karat nggak mudah timbul. Itu beberapa tips yang biasa saya lakukan supaya bodi motor itu awet ya pemirsa. Ini motor masih bagus, nggak ada yang kopong, masih bagus. Mesin cuma ini mesinnya agak sedikit belum saya cat ya pemirsa. Ini cuma kalau knalpot ini biasa saya bila sudah nampak catnya nggak bagus selalu saya perbarui ya pemirsa, sehingga knalpotnya akan lebih awet. Nah ini awet, nggak ada yang karat, semuanya masih bagus, knalpotnya suaranya masih sip. Itu beberapa tips perawatan ya pemirsa untuk rangka Delta Box. Sebenarnya untuk merawat sistem memasukkan cat epoksi di dalam sistem rangka itu saya anjurkan nggak cuma di rangka motor pemirsa, semua motor baik di kendaraan ringan sepeda motor seperti ini maupun di mobil ya pemirsa. Jadi semua rangka kendaraan itu bisa karat apabila tidak kita rawat dengan baik. Jadi harus berhati-hati. Itu beberapa tips dari saya. Nah ini motornya masih bagus ya pemirsa, gak ada yang karat, semuanya masih kinclong. Ini motor saya rawat sendiri pemirsa, ataupun biasa saya servis sendiri, jadi nggak pernah pindah-pindah tangan. Makanya untuk suara mesin, kinerja dan performanya masih bagus. Oke, di sini saya akan membagikan tips sedikit supaya putaran mesin itu awet ya pemirsa. Jadi untuk bermain gasnya kita mainnya slow pemirsa, jangan sering kalian sentak-sentak ataupun gas yang terlalu tinggi. Itu tujuannya supaya kinerja mesinnya nggak overheat pemirsa. Nanti kalau mesinnya overheat, terutama mesin yang berbasis radiator ya pemirsa, di sini seal
eh, seal pembatas air radiatornya itu bisa bocor ya pemirsa. Nah di sini maka banyak terjadi seal air radiator masuk di dalam oli itu karena di situ pemirsa pemakaiannya yang terlalu over, jadi gasnya terlalu tinggi, terus mainnya nggak beraturan, itu yang bisa menyebabkan rusaknya seal ya pemirsa. Jadi untuk khusus motor tuh sebenarnya mudah rusaknya ataupun awetnya tuh tergantung pemakaian pemirsa. Jika kita pemakaiannya bagus, slow, main koplingnya bagus, gasnya bagus, tuh insya Allah irit BBM, terus dari segi mesin pun awet halus pemirsa. Itu beberapa tips dari saya. Oke, jadi untuk lama perjalanan khusus yang mesin berbasis radiator, saya menganjurkan perjalanan 2-3 jam kalian harus berhenti. Itu tujuannya untuk mendinginkan mesin. Saya menyarankan nggak cuma motor radiator, semua motor pemirsa. Jika motor Anda ingin menjadi lebih awet, itu beberapa tips dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.